Baiklah, di saat ini kita akan memulaikan presentasi kita. Yaitu dengan materi seksualitas, gender, dan konsekuensi sosial budaya. Apa itu seksualitas? Seksualitas didefinisikan secara luas sebagai suatu keinginan untuk menjalin kontak, kehangatan, kemesraan, atau mencintai. Seksualitas di lain pihak adalah istilah yang lebih luas. Seksualitas diekspresikan melalui interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda dan atau sama dan yang mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, fantasi, dan emosi. Seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu biologis, sosial, perilaku, kultural. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Dan dari dimensi sosial dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seks. Dari dimensi perilaku menerjemahkan seksualitas menjadi perilaku seksual, yaitu perilaku yang muncul berkaitan dengan dorongan atau hasrat seksual. Dari dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, William. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang gender. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa Latin, genus yang berarti jenis atau tipe. Gender, sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Memahami gender. Gender adalah konstruksi sosial dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama, maupun lingkungan etnis. Gender bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dari kondisi yang ada sekarang, ini gender menimbulkan berbagai penafsiran dan makna yang belum sesungguhnya memaknai gender itu sendiri. Peran gender laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah sebagai suami, ayah, kepala rumah tangga, pencari nafkah utama, pelindung keluarga, wilayah publik, atau dibayar. Perempuan itu sebagai istri, ibu, pengelola rumah tangga, pencari nafkah, tambahan, pendidik anak, wilayah domestik, tidak dibayar. Materi selanjutnya diberikan kepada teman Priscilia. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu konsekuensi sosial budaya. Diambil dari Brandley, sosial budaya adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan atau dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih singkatnya, manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, cara berpakaian, gaya hidup, agama atau religi, cara berkomunikasi, ekonomi, dan pola hidup. Gender dan sosial budaya menurut Kate Jacobs memberikan pengertian sosial budaya secara umum, yaitu
sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam situs komunitas, dan tidak dapat dipungkiri inklusivitas gender dalam sosial budaya akhirnya muncul ke permukaan. Menurut Muhajir, perilaku seks bebas adalah bukan budaya Indonesia dan bertentangan dengan nilai dan norma susila bangsa Indonesia. Perilaku tersebut merupakan budaya Barat yang bertentangan dengan norma ketimuran yang dianut oleh bangsa Indonesia. Persoalan seks bebas harus ditangani secara menyeluruh, mulai dari orang tua dan keluarga, sekolah, pemerintah, serta oleh remaja itu sendiri. Ini merupakan tugas kita bersama, orang tua, lingkungan terdekat anak, hingga sekolah sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian dan kehidupan remaja yang bermoral. Generasi muda sejak dini harus ditopang oleh prinsip-prinsip keimanan dan ajaran agama dan ajaran nilai dan norma susila yang kuat. Dengan demikian, generasi muda kita akan menjauhi perilaku seks bebas, memahami bahwa perilaku itu adalah hal yang buruk yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang kita anut. Berbicara tentang seksualitas bukan hanya berbicara tentang berhubungan seks, tetapi juga menyangkut kehidupan sehari-hari manusia, perilaku manusia dalam bersosialisasi dengan banyak orang di lingkungan sekitar. Gender merupakan peran atau usaha yang bisa dipertukarkan beda dengan seks atau jenis kelamin. Gender merupakan pemilihan peran antara laki-laki dan perempuan. Gender juga bisa memberikan perbedaan laki-laki dan perempuan mengenai bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, pendidikan, profesi, dan alat reproduksi. Dan tidak semua budaya asing baik. Kita harus memilihnya berdasarkan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Kesimpulannya adalah kembali ke diri kita masing-masing, pilih yang mana baik, serta bedakan mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Kita harus mengubah pola pikir agar kita lebih logis dan mudah diterima oleh banyak pihak. Dan setiap pilihan yang kita buat pasti ada konsekuensinya. Terima kasih. Sekian dari Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.